Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Gugus 01 Matahari, kepada yang terhormat Ibu Kepala TK dan Ibu Kepala Kelompok Bermain beserta guru yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di gedung TK DWP Mojowuku dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni Al-Dinul Islam. Ibu-ibu, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu serta meluangkan waktunya untuk belajar bersama dalam kegiatan implementasi pembelajaran sosial emosional. Ibu-ibu semuanya, hari ini saya akan berbagi pengalaman yang saya dalam mengikuti kegiatan guru penggerak, yaitu mengenai modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Ibu-ibu, pembelajaran sosial emosional itu apa sih? Pembelajaran sosial emosional itu termasuk dalam, ada berapa aspek di dalam kegiatan kita? Ada berapa, Bu? Aspek? 6 ya. Enam aspek itu terdiri dari apa saja, Bu? Yang satu apa? Nilai agama dan moral. Kemudian sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, seni ya. Di sini dalam modul 2.2 ini saya mendapat pembelajaran dari guru penggerak saya, yaitu implementasi pembelajaran sosial emosional. Ya. Perkenalkan, di sini Pak Inan Nurofik. Pak Inan Nurofik ini sebagai fasilitator saya. Kemudian Bu Eki Kusmawati Ningsih, yaitu sebagai pengajar praktek saya. Kemudian saya sendiri, Bu Siti Agung Sulawati, sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini semuanya, Bu ya, hadir seutuhnya. Coba tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak dengan semua beban untuk hadir seutuhnya di ruangan ini karena rasa ingin tahu. Ya, di sini, Bu ya, sampean hadir di sini betul-betul difokuskan pada kegiatan ini. Mungkin tadi aku bukan ngomong ini, pikir aku melayang. Mohon hari ini kita hadir seutuhnya untuk kegiatan hari ini. Marilah latihan mendengarkan dengan sadar mindfulness, yaitu listening. Dengan jeda sejenak dari apapun yang dikerjakan, duduklah dengan nyaman, tegak, tidak membungkuk, bahu tetap rileks. Ya, ya. Di sini saya menerapkan teknik stop. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Hentikan sejenak, posisi yang nyaman. Ambil posisi yang nyaman. Duduk ataupun berdiri. Kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Kita dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda.
Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengembas. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Tadi kegiatan stop mindfulness, kita berhenti sejenak dari kegiatan kita menghapuskan pikiran kita. Apa yang Anda rasakan sebelum dan setelah latihan tadi? Bagaimana Bu? Perasaannya bagaimana? Fresh, ya fresh. Jadi sebelum di sini Bu ya, sebelum kegiatan kita mulai, kita mempraktekkan praktek stop tadi seperti itu. Kemudian kalau kita pada kalau kita pada kegiatan pembelajaran, apakah bisa diterapkan pada anak didik kita Bu seperti itu? Nggak bisa, iya betul. Belum bisa, iya. Bisanya bagaimana Bu caranya? Kalau menerapkan kegiatan sebelum pembelajaran pada anak didik kita bagaimana? Memberi apa? Oh iya, dengan tepu, dengan nyanyi. Kita kan penduduk PAUD, ya dengan speaking, ya begitu ya. Kalau sama orang dewasa, mungkin ini bisa untuk anak SMP atau SMA atau sama-sama seperti ibu-ibu ini. Kalau kegiatan pada pembelajaran di PAUD, biasanya kita menerapkan tepu atau bernyanyi gitu ya Bu ya. Ya. Nah, di sini pada konsep modul 2.2, di sini kita akan belajar tentang pembelajaran sosial emosional. Yang kedua yaitu 5 kompetensi sosial emosional. Ketiga yaitu kesadaran penuh, yaitu mindfulness. Kemudian 4 implementasi kesadaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional. Nah, apa sih pembelajaran sosial emosional? Di sini pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkolaboratif. Nah, berkolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Yang artinya bagaimana Bu berkolaboratif itu? Pembelajaran sosial emosional itu berkolaboratif. Lah, tidak bisa kita lakukan sendiri. Lah, harus bekerja sama dengan yang lain, sesama guru atau di luar sekelas kita, seperti anak-anak di luar di rumah kesadaran sosial emosional di rumah. Misalnya anak-anak itu makan sendiri, lah itu kan kesadaran sosial emosional itu dilakukan di rumah. Berarti berkolaboratif itu tidak bisa
gerakan sendiri harus bekerja sama. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Mohon maaf Ibu, suara serak. Ya. Di sini tujuan pembelajaran sosial emosional yaitu 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi, itu namanya kesadaran diri. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif yaitu manajemen diri. Selanjutnya merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yaitu itu namanya kesadaran sosial. Selanjutnya yaitu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif termasuk keterampilan membangun relasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ini atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Capaian pembelajaran sosial emosional di sini yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikolog well-being secara optimal, dapat meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, meningkatkan sikap positif dan toleransi murid terhadap murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, dan proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan humanis. Yang kemudian mengabaikan pengembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. 5 kompetensi sosial dan emosional yaitu KSE yang tadi ya terdiri dari 5 yaitu manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Penjelasan tentang 5 KSE yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kemudian yang manajemen diri yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku, sudut pandang, termasuk dari latar dan aspirasi. Kemudian kesadaran sosial yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi ini Bu ya, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan. Misalnya kita itu bekerja sama, itu dinamakan keterampilan berelasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini pada kegiatan kita pembelajaran keterampilan pengambilan keputusan bertanggung jawab itu misalnya contohnya gini. Anak-anak mengerjakan tugas, berarti anak-anak itu sudah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Anak-anak itu saya harus bisa, saya harus berani, berarti itu sudah bisa mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Nah, mindfulness tadi sebelum kita kegiatan kita mengadakan mindfulness dengan menggunakan stop. Nah, kesadaran penuh. Apa itu mindfulness? Yaitu kesadaran penuh dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu. Nah, tadi sebelum kita kegiatan kita menggunakan mindfulness, kita kesadaran penuh. Nah, memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi kegiatan belajar kita hari ini. Secara saintifik, latihan berkesadaran penuh yang konsisten dapat memperkuat koneksi sel-sel saraf neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Nah, ini secara saintifik
Loh, dapat memperkuat kok apa nih Bu? Koneksi sel-sel saraf otak kita ya. Kita kan fokus, ambil nafas, lah pusatkan pada otak, kemudian hembuskan nafas, lah itu kita itu habis apa ya, di jalan itu bengong gini langsung. Nah, sebelum kita mengajar kita berdiam diri, mindfulness dulu. Habis itu kita sudah relax, kita baru apa kegiatan pembelajaran pada anak-anak. Ini sudah ya Bu ya, latihan mindfulness tadi sudah. Kemudian well-being. Well-being ini sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Lah, well-being ini sikap yang positif terhadap dirinya, dapat mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Ini namanya sikap well-being. Well-being ya. Dengan well-being kita dapat mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Kemudian memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres, ya Bu. Nah, stres itu Bu, namanya apa itu Bu? Kita harus menggunakan well-being atau ya. Kemudian terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Itu termasuk well-being. Nah, pentingnya batasan bersosialisasi, yaitu dalam bersosialisasi adalah karena batasan membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain dan kebutuhan untuk menjaga kesejahteraan diri sendiri. Kemudian implementasi KSE ada 4, yaitu menguatkan 5 KSE bagi pendidik dan tendik. Nah, di sini 5 KSE tadi itu apa Bu? Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan bertanggung jawab. Ini dikuatkan pada pendidik, pada guru, pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu mengintegrasikan 5 KSE dalam praktek mengajar. Lah, di sini dalam 5 KSE tadi kita terapkan pada kegiatan pembelajaran kita. Di dalam LPP kita, LPP dalam harian modul ajar kita, setiap hari itu harus ada meskipun 1 atau 2 kegiatan sosial emosional tadi dalam kegiatan pembelajaran kita. Minimal 2, meskipun tidak semuanya ada ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menciptakan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah. Selanjutnya mengajarkan 5 KSE secara spesifik dan eksplisit. Di sini kita sebagai pendidik, sebagai guru harus mengajarkan kepada anak kita tentang 5 kompetensi sosial emosional tadi. Kemudian mengintegrasikan dalam praktek pembelajaran ya tadi ya Bu ya, di dalam pembukaan. Nah, pembukaan ini misalnya tahap ini bukan hanya ditujukan untuk membangun kedekatan saja, namun juga mengaitkan dengan tujuan pembelajaran. Secara saintifik, latihan berkesadaran penuh yang konsisten dapat memperkuat koneksi sel-sel saraf neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Nah, ini secara saintifik. Loh, dapat memperkuat kok apa nih Bu? Koneksi sel-sel saraf otak kita ya. Kita kan fokus, ambil nafas, lah pusatkan pada otak, kemudian hembuskan nafas, lah itu kita itu habis apa ya, di jalan itu bengong gini langsung. Nah, sebelum kita mengajar kita berdiam diri, mindfulness dulu. Habis itu kita sudah relax, kita baru apa kegiatan pembelajaran pada anak-anak. Ini sudah ya Bu ya, latihan mindfulness tadi sudah. Kemudian well-being. Well-being ini sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Lah, well-being ini sikap yang positif terhadap dirinya, dapat mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Ini namanya sikap well-being. Well-being ya.
Dengan well-being kita dapat mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Kemudian memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres, ya Bu. Nah, stres itu Bu, namanya apa itu Bu? Kita harus menggunakan well-being atau ya. Kemudian terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab, itu termasuk well-being. Nah, pentingnya batasan bersosialisasi, yaitu dalam bersosialisasi adalah karena batasan membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain dan kebutuhan untuk menjaga kesejahteraan diri sendiri. Kemudian implementasi KSE ada 4, yaitu menguatkan 5 KSE bagi pendidik dan tendik. Nah, di sini 5 KSE tadi itu apa Bu? Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan bertanggung jawab. Ini dikuatkan pada pendidik, pada guru, pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu mengintegrasikan 5 KSE dalam praktek mengajar. Lah, di sini dalam 5 KSE tadi kita terapkan pada kegiatan pembelajaran kita. Di dalam LPP kita, LPP dalam harian modul ajar kita, setiap hari itu harus ada meskipun 1 atau 2 kegiatan sosial emosional tadi dalam kegiatan pembelajaran kita. Minimal 2, meskipun tidak semuanya ada, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menciptakan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah. Selanjutnya mengajarkan 5 KSE secara spesifik dan eksplisit. Di sini kita sebagai pendidik, sebagai guru harus mengajarkan kepada anak kita tentang 5 kompetensi sosial emosional tadi. Kemudian mengintegrasikan dalam praktek pembelajaran ya tadi ya Bu ya, di dalam pembukaan. Nah, pembukaan ini misalnya tahap ini bukan hanya ditujukan untuk membangun kedekatan saja, namun juga mengaitkan dengan tujuan pembelajaran ya. Sebelum kita membuat kegiatan pembelajaran atau RPP, kita harus membuat apa dulu Bu? Tujuan? Ya, kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang harus kita capai dalam kegiatan hari ini? Nah, tujuan apa yang harus kita capai? Nah, di sini pada kegiatan pembukaan ini, misalnya pembukaan anak berbaris kegiatan sebelum kegiatan di luar ya, anak baris di halaman, ada berbunyi tet, kemudian anak baris dengan sendirinya. Itu kesadaran diri. Nah, dengan kesadaran diri anak didik kita, anak tidak disuruh, itu sudah baris sendiri. Itu namanya kesadaran diri. Berarti sudah mencakup pembelajaran KSE tadi 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri. Kemudian pada kegiatan inti ini misalnya ya, kegiatan inti kita memberi tugas kepada anak-anak atau kita mengajak anak-anak mengerjakan tugas atau kegiatan atau gimana. Anak-anak kan sudah bertanggung jawab, saya harus mengerjakan seperti ini. Nah, berarti ini anak-anak sudah menerapkan keputusan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian dalam kegiatan istirahat. Nah, istirahat anak-anak kan biasanya membawa bekal ya Bu ya. Nah, membawa bekal misalnya kalau ada temannya yang tidak bawa bekal, lah anak-anak kan pasti gini, ini Mbak, ini Mas, saya kasih makanan. Lah di sini anak-anak berbagi makan sama teman, itu termasuk kesadaran sosial. Lah berarti Bu, dalam kegiatan sehari-hari pembelajaran kita sudah mencakup, tapi ibunya belum mengerti ya, belum apa tahu. Oh iya ya, berarti dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari ini sebenarnya kita sudah mencakup, sudah melaksanakan 5 KSE tadi ya. Kemudian menciptakan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah, yaitu membangun keterhubungan atau koneksi
yang menciptakan perasaan aman dan nyaman, menciptakan lingkungan kelas yang dapat merangkul keberagaman. Nah, dalam praktek pembelajaran ya tadi ya Bu ya, di dalam pembukaan. Nah, pembukaan ini misalnya tahap ini bukan hanya ditujukan untuk membangun kedekatan saja, namun juga mengaitkan dengan tujuan pembelajaran ya. Sebelum kita membuat kegiatan pembelajaran atau RPP, kita harus membuat apa dulu Bu? Tujuan? Ya, kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang harus kita capai dalam kegiatan hari ini? Nah, tujuan apa yang harus kita capai? Nah, di sini pada kegiatan pembukaan ini, misalnya pembukaan anak berbaris kegiatan sebelum kegiatan di luar ya, anak baris di halaman, ada berbunyi tet, kemudian anak baris dengan sendirinya. Itu kesadaran diri. Nah, dengan kesadaran diri anak didik kita, anak tidak disuruh, itu sudah baris sendiri. Itu namanya kesadaran diri. Berarti sudah mencakup pembelajaran KSE tadi 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri. Kemudian pada kegiatan inti ini misalnya ya, kegiatan inti kita memberi tugas kepada anak-anak atau kita mengajak anak-anak mengerjakan tugas atau kegiatan atau gimana. Anak-anak kan sudah bertanggung jawab, saya harus mengerjakan seperti ini. Nah, berarti ini anak-anak sudah menerapkan keputusan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian dalam kegiatan istirahat. Nah, istirahat anak-anak kan biasanya membawa bekal ya Bu ya. Nah, membawa bekal misalnya kalau ada temannya yang tidak bawa bekal, lah anak-anak kan pasti gini, ini Mbak, ini Mas, saya kasih makanan. Lah di sini anak-anak berbagi makan sama teman, itu termasuk kesadaran sosial. Lah berarti Bu, dalam kegiatan sehari-hari pembelajaran kita sudah mencakup, tapi ibunya belum mengerti ya, belum tahu. Oh iya ya, berarti dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari ini sebenarnya kita sudah mencakup, sudah melaksanakan 5 KSE tadi ya. Kemudian menciptakan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah, yaitu membangun keterhubungan atau koneksi yang menciptakan perasaan aman dan nyaman, menciptakan lingkungan kelas yang dapat merangkul keberagaman. Nah, di sini menciptakan iklim kelas, berarti kita tuh harus merangkul keberagaman. Misalnya, gimana Bu? Kalau di sini kan ada perumahan ya Bu ya, ada anak yang beragama Islam, ada anak yang beragama Kristen, nah, ada anak yang dari mana suku Jawa, ada anak yang dari Madura. Lah di sini kita harus bisa merangkul. Ini namanya menciptakan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah. Di sini soalnya wilayahnya sudah banyak lah ya, banyak perumahan, banyak, jadi sudah beragam-ragam budayanya. Nah, ini Bu ya, contoh kesadaran diri. Pada kegiatan pembelajaran, biasanya waktu awal kegiatan pembukaan, emosi anak ada 6 dasar emosi, yaitu senang, takjub, marah, takut, jijik, sedih. Nah, anak-anak kegiatan pembelajaran pembukaan, anak-anak di gini, ayo anak, bagaimana perasaan kalian? Nah, kita sebagai guru harus kreatif Bu, menggunakan emoji, kartu. Nah, dalam kegiatan belajar itu kita harus menyediakan kartu emoji seperti ini lah. Ada rasa senang itu tertawa, takjub, marah, takut, jijik, sedih. Jadi anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak ketika waktu sebelum pembelajaran dimulai? Lah, anak-anak ini mengambil kartu emoji ini Bu. Lah, ini Bunda. Lah,
Oh berarti anak itu senang dengan menunjukkan kartu emoji seperti ini. Oh anak marah, kenapa kamu marah? Kan gunanya juga aktif menanyai anaknya. Karena apa? Anaknya menunjukkan emoji marah. Kenapa kamu marah nak? Nah di sini bundanya menggali. Nah anak-anak bercerita tentang bagaimana kenapa kamu kok marah itu. Kemudian, nah manajemen diri. Tadi teknik stop. Lah, stop ini S-nya stop, berhenti sejenak. Kemudian T, ambil nafas dalam. T itu take a breath, ambil nafas dalam. Kemudian O, amati sensasi. Amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Kemudian P, selesai dan lanjutkan. Kemudian ketiga yaitu kesadaran sosial. Kesadaran sosial yaitu apa yang dirasakan orang tersebut sadar. Kemudian apa yang membuatnya merasa demikian. Nah, setelah melakukan teknik stop, di sini ditanya apa yang dirasakan orang tersebut setelah melakukan teknik stop tadi. Apa yang dirasakan orang tersebut? Apa yang membuat merasa demikian? Nah, kemudian apa yang mungkin Anda lakukan? Mengapa ia melakukan itu? Kemudian yang selanjutnya, apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian yang sama atau yang saya ada di posisi dia? Nah, setelah kita melakukan kegiatan teknik stop tadi, kita itu ditanyai bagaimana ya perasaan kita kalau setelah melaksanakan teknik stop tadi? Apakah nyaman? Apakah fresh? Nah, kemudian yang keempat yaitu keterampilan berelasi, yaitu kerjasama 5K. 5 keterampilan yaitu keterampilan menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan secara aktif atau hadir seutuhnya. Di sini saya kemarin sudah mengimplementasi KSE ke dalam kelompok B, yaitu saya pada kegiatan pembuatan demonstrasi kemarin yang sudah saya upload, itu saya membuat RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti ini ya Bu ya. Nah, kegiatan awal. Kegiatan berelasi. Guru mendemonstrasikan permainan bola. Warna-warni. Di sini itu kegiatan saya itu guru memberi contoh, mendemonstrasikan bola warna-warni, lempar, seret. Kemudian dalam kegiatan ini termasuk KSE, keterampilan berelasi, karena anak diharapkan mengembangkan hubungan positif dan bermain bola. Kesadaran sosial karena anak diterapkan mampu bermain bersama-sama. Nah, kesadaran sosial itu Bu, bersama-sama, misalnya anak itu mau bergantian, itu kan kesadaran sosial. Kemudian pada kegiatan pembukaan itu kesadaran diri, masuk ke dalam kesadaran diri yaitu bagaimana ada bundanya mengucapkan salam. Di sini anak-anak menjawab salam. Itu kan dengan kesadaran diri sendiri, bukan disuruh bunda, ayo anak jawab salam bunda, kan bukan begitu. Itu dengan kesadaran diri sendiri, ya. Kemudian anak menjawab bagaimana kabarnya. Nah, itu termasuk kesadaran diri sendiri. Kemudian pada kegiatan inti, anak diharapkan bisa bercerita pengalaman saat melihat pelangi. Nah, kesadaran diri itu ya. Nah, di sini dokumentasi saya kemarin ya, kesadaran sosial, anak bermain bola bersama-sama, saling, kemudian keterampilan berelasi, anak-anak meruncing, berkelompok, membuat sebuah kalung, kemudian manajemen diri di sini, pengambilan keputusan yaitu anak-anak mengerjakan tugas, kemudian kesadaran diri, memakai sepatu sendiri. Nah, terima kasih. Halo. Hai. Apakah sudah jelas? Jelas. Apa yang perlu ditanyakan atau tanggapan? Siapa? Oke, monggo Bu Haji Surati.
Perkenalkan, saya sudah kenal semua mungkin. Mohon maaf. Terima kasih waktu yang disampaikan pada kami, ada saya. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Panjenengan Bunda Siti Agwin, bahwa apa yang disampaikan tadi masalah implementasi sosial emosional memang di sini kami jelas ya, walaupun apa ya, padahal itu sudah dilaksanakan kita ya Bu, semua ya Bu, kita sudah melaksanakan sehari-hari dan anak-anak pun juga melaksanakan kegiatan tersebut, tapi hanya di sini penempatan itu aja. Nanti kalau misalkan disuruh membuat itu yang masih belum bisa, tapi dengan jalan sosialisasi ini, insya Allah nanti akan lebih jelas dan paham. Bisa nanti untuk poin-poin tadi bisa difotokopikan per lembaga, nanti bisa disampaikan per lembaga. Gimana Bun? Mau tak Bun? Nanti diambilkan uang kas Bun, per lembaga berapa lembar tadi, biar nanti jelas untuk baca-baca apa sih rek, ngono. Padahal itu memang sudah kita laksanakan dengan berjalan dengan baik dan terlaksana. Terima kasih untuk ini. Terima kasih untuk Bunda Sulati yang sudah menanggapi. Bagus ya Bu, memang setelah saya mengimplementasikan kegiatan di Gugus ini, kami mohon di setiap lembaga diterapkan kegiatan kesadaran sosial KSS seperti ini ya Bu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.